warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membahas biografi yaitu pahlawan nasional Sang Bapak Tentara Nasional Indonesia Jenderal Sudirman. Untuk itu mari sejenak kita mengenal dan mengenang kembali sosok berjasa yang ada di Indonesia ini. Dan inilah dia kisah kehidupan dan perjuangan Bapak Jenderal Sudirman yang termasyhur ini. Cekidat. Oke, sekarang kita ke cerita yang pertama, awal hidup, pendidikan, dan keluarga. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji, seorang pekerja di pabrik gula Banyumas, dan ibunya bernama Siem, keturunan Mendana Rembang. Sejak kecil Sudirman diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokrosoenaryo, dan Jenderal Sudirman tidak diberitahu bahwa Raden Cokrosoenaryo bukanlah ayah kandungnya saat ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi yaitu Hollandis Islandis School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena dianggap tidak terdaftar. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke HIK Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, namun itu pun tidak sampai tamat. Pada tahun 1936, Bapak Sudirman menikahi Alpiah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Bapak Sudirman dan Ibu Alpiah, pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra yang bernama Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi, serta 4 orang putri yaitu Didi Prapti Astuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wahyudi Satyaningrum. Sekarang kita beralih ke masa mengajar. Pada tahun 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya sebagai guru His Muhammadiyah Cilacap dan pemandu organisasi pramuka Hizbul Waton. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan Rasul dan kisah wayang tradisional. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap semangat dengan giat mengajar. Dalam beberapa tahun kemudian, Bapak Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Sekarang kita beralih ke masa penjajahan Jepang. Selama mengajar, Bapak Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan Daidanko dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajah Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Sekarang kita beralih ke pasca kemerdekaan dan menjadi Panglima Besar. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Lalu ia menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pada akhir bulan November, Bapak Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nica Belanda dari bulan November sampai Desember 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal pada 18 Desember 1945. Kita beralih ke agresi militer dan perang gerilya. Biografi Jenderal Sudirman rasanya tidak lengkap jika kita tidak membahas tentang perang gerilya yang ia lakukan selang 3 tahun. Sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada 1948.
Pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer II Belanda yang terjadi di Yogyakarta, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya. Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Yang terpenting, Jenderal Sudirman tokoh karismatik yang tidak pernah sombong akan jabatannya sebagai jenderal. Ia selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia selalu mengamalkan 3 jimat. Yang pertama, dia tidak pernah lepas bersuci dimanapun berada, selalu mencucikan dirinya dengan cara berwudu. Bahkan, kalaupun mau berperang, ia selalu melakukan wudu terlebih dahulu. Yang kedua, sholat tepat waktu dan senantiasa berzikir. Terakhir, yang ketiga, tulus dan ikhlas dalam bertugas, bukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, bukan untuk kepentingan institusi atau pengikutnya, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu dia ketiga jimat Bapak Jenderal Sudirman. Seringnya mengamalkan ketiga jimat tersebut, Jenderal Sudirman dan pengikutnya lolos dari mata-mata Belanda. Mata-mata tadi tidak lain atas pengkhianatan rakyat sendiri yang silau akan bujukan uang. Usai membaca ketiga jimat tersebut, saya merasa bangga dan sangat terharu atas keberaniannya. Banyak bekerja merupakan ciri khas beliau sebagai pemimpin bersahaja, tidak hanya menjadi contoh, melainkan memberi contoh. Dan apapun itu, intinya jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu apa saja yang sudah kalian berikan untuk negaramu. Pesan Bung Karno. Sekarang kita beralih ke bagian terakhir, yaitu pasca perang dan akhir hidup Jenderal Sudirman. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman pada 1948. Jenderal Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau kita kenal TBC, hingga pada November 1948 paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Jenderal Sudirman terus berjuang melawan tuberkulosis dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapi Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan, yang akhirnya dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Jenderal Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada pukul 18.30 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bendera setengah tiang dikibarkan. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Jenderal Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen, bahkan dalam mata uang. Jenazah Jenderal Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki. Itu dia sekilas biografi tentang Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia Anumerta Raden Sudirman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.